Salam saudara yang terkasih. Mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membuka dari Perjanjian Baru 2 Timotius 4 ayat 1-4 yang saya beri judul Pemberitaan Firman Memuaskan Telinga atau Menyatakan Kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 1-4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, kita akan pelajari dan menggali dari surat ini. Di sini kita lihat bahwa berita-berita palsu, kabar ringan, dan yang mengenakkan telinga, seperti juga saat ini, marak di berbagai macam gereja, di berbagai macam denominasi. Hamba Tuhan dalam tanda petik banyak yang hanya boleh dibilang kulaan khotbah yang menghibur, yang akan membuat orang malas mikir, apalagi menggali Alkitab dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh mencari tahu maksud dan kehendak Tuhan. Banyak yang hanya memilih atau mendengar ayat-ayat yang enak-enak saja, yang easy listening, yang praktis, dan yang menghibur sesaat. Yang pertama, mari kita lihat pada bagian firman Tuhan ini. Allah dan Kristus menghakimi. Tadi disebutkan di bagian awal-awal. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah dan Kristus menghakimi, kalau kita mengetahui, menyadari hal ini, adakah kita hormat kepada Dia setinggi-tingginya dan mati-matian hidup bagi Dia, berjuang bagi Dia, bagi kemuliaan Tuhan? Kita dibenarkan Bapa hanya jika kita sudah ada di dalam Bapa. Waktu yang sebentar ini, mari kita gunakan untuk memuliakan Dia. Kemudian orang yang hidup, itu artinya kita dituntut untuk hidup yang selaras dengan firman-Nya. Banyak orang yang kesannya hidup sehat, kaya, diberkati dan sebagainya, tapi sebenarnya kerohanian mati. Sebenarnya dia adalah mayat-mayat hidup, tanpa mengenal siapa penciptanya, tanpa mengenal Allah, tanpa mengerti firman Tuhan. Maka jangan heran kalau pada saat ini orang lebih cenderung mengunggulkan apa yang dia pikir benar. Maka jangan heran kalau melihat orang yang setia ikut Tuhan, melayani Tuhan, sedikit saja menyimpang, Tuhan hajar. Dengan berbagai macam kejadian yang menimpa dia, mungkin dengan sakit,
usaha ataupun keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga, ataupun keharmonisan suatu hubungan retak dan sebagainya. Jangan heran saudara, kesannya seolah-olah orang yang sungguh-sungguh melayani, mengikut Tuhan, begitu banyak cobaannya. Hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah kuncinya. Nah, kita mencoba untuk membedakannya dengan orang yang mati. Pada saat mati pun akan dihakimi. Namun yang membedakan apakah saudara mempunyai juru selamat atau belum. Apakah kita sudah dibenarkan di dalam Yesus atau tidak. Apakah kita akan beroleh anugerah hidup yang kekal atau binasa di dalam kekekalan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan hari ini. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman. Firman yang bisa mengubahkan pribadi seseorang melalui Roh Kudus. Hanya melalui mendengarkan, mengerti firman Tuhan, menggali sungguh-sungguh maksud dan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus atau diselamatkan, kita mempunyai tanggung jawab untuk merespon kasih Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan. Bisa melalui percakapan, melalui perenungan, dalam komunitas, dalam curhat, dan sebagainya. Memberitakan firman adalah bentuk ucapan syukur sekaligus bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Selalu rindu dan ingin memberitakan kabar baik ini. Firman Tuhan di bagian lain mengatakan, siap sedialah. Tadi kita baca sebentar. Siap sedialah. Ya, harus taat. Bekal atau modal penting orang percaya adalah firman Tuhan. Sehingga kita bisa membentengi diri manakala mengalami berbagai problem, kesukaran, dan kesulitan di dalam hidup ini. Tanamkan ke hati kita. Semakin hari semakin mendalam. Semakin hari semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dan kita dimintakan untuk waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik. Jadi bukan hanya saat semuanya lancar, saat semua kelihatan diberkati, saat semuanya kelihatan mulus, saat kita bahagia, tetapi juga saat waktunya tidak baik. Mungkin saat kita dikepung dari berbagai macam masalah, saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita putus asa dan sebagainya. Bahkan yang kita anggap paling buruk sekalipun yang kita alami, kita harus beritakan kabar baik. Nyatakan kesalahan, tegur, nasihati. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus mencintai kebenaran. Berani menyatakan kesalahan, menegur yang salah dan menasihati dengan kasih dan juga teladan. Seringkali budaya sungkan di negeri ini, kita sering membuat kebenaran ditutup-tutupi. Korupsi bahkan di mana-mana terjadi seringkali karena sungkan ini, sehingga ditutup-tutupi dan merajalela seperti saat ini. Menyatakan kesalahan, tegur, dan nasihati dengan kesabaran. Saudara, di sini dituntut ada penguasaan diri, di mana hati kita bisa mengontrol emosi.
tidak membiarkan emosi yang tak terkendali menguasai kita. Hindari meledak-ledak sampai emosi yang meledak-ledak sampai melukai perasaan orang lain. Berikutnya firman Tuhan menyatakan betapa pentingnya pengajaran. Banyak gereja-gereja saat ini yang mulai menggeser pelan-pelan, menggeser pengajaran dengan kesaksian-kesaksian, dongeng ataupun cerita-cerita lucu di atas mimbar yang tidak membangun iman, yang hanya memuaskan telinga, yang hanya menghibur sesaat, bahkan menimbulkan gelak tawa, melucu dari atas mimbar dan sebagainya. Ini yang terjadi kondisi di banyak gereja saat ini. Firman Tuhan sudah ingatkan, sudah wanti-wanti, sudah warning. Mereka tidak dapat mendengar ajaran yang sehat. Diingatkan bahwa mereka tidak dapat mendengar ajaran yang sehat. Nah, renungkan apakah gereja saudara, persekutuan saudara saat ini demikian. Kita lihat ya, kalau berdasarkan firman Tuhan ini, betapa pentingnya ajaran yang sehat bagi pertumbuhan orang percaya untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar menyampaikan apa dan maksud kita di dalam persekutuan, di dalam ibadah, dan sebagainya. Yang pertama saudara, hati-hati, baik itu jemaat di dalam mendengar dan pendeta di dalam melayani. Pendeta harus hati-hati bahwa kelak Injil akan dipadamkan dan mati dari ingatan manusia jika guru-guru saleh tidak bekerja dengan sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Artinya, yang mengerti, yang cinta kebenaran harus berjuang memberitakan sesering mungkin kemana-mana. Karena saat yang mengerti kebenaran diam, bungkam, dan kesesatan, ajaran yang tidak sehat diberitakan di mana-mana, maka itulah yang akan dianggap menjadi suatu kebenaran. Ketika badai atau beban hidup sudah dekat, kita seringkali lalai. Kita bergegas dengan segala ketekunan ketimbang percaya janji penyertaan Tuhan. Kita seringkali dibutakan oleh persoalan, beban hidup, dan sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan, mereka tidak menyukai pengajaran yang sehat. Maunya enak-enak saja. Maunya hanya yang mendukung pandangan atau perbuatannya. Menolak teguran, bimbingan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Jadi tidak hanya tidak menyukai, mereka juga bahkan meremehkan, bahkan membenci pengajaran yang sehat. Renungan, apakah saudara termasuk jemaat yang demikian? Malas berpikir, malas konsentrasi, malas mendengarkan pengajaran yang sehat, yang dalam pandangan banyak orang sukar. Saudara, kalau dari istilahnya dalam dunia pendidikan, kalau saudara hanya menyukai yang enak-enak saja, saudara tidak lebih dari anak-anak TK. Iman itu harus bertumbuh. Seperti pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3, profesor terus meningkat. Nah, kalau saudara tidak mau tekun menggali firman Tuhan, merenungkan yang sukar-sukar, malas berpikir tentang kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak lebih dari anak-anak TK seperti ini. Dikatakan firman Tuhan mengumpulkan
guru-guru menurut kehendaknya. Artinya di sini menumpuk guru-guru bagi dari mereka sendiri. Menumpuk guru-guru untuk diri mereka sendiri, menurut nafsu mereka sendiri, agar cara hidupnya seolah-olah mendapat persetujuan firman. Nah, ini banyak yang model demikian ya. Egois, berkedok, kesalehan. Ini seringkali terjadi. Jadi mereka akan mengumpulkan, menumpuk guru-guru untuk diri mereka sendiri, terutama yang berduit dan yang ingin dihormati, mengutamakan yang mereka suka, yang dirasa mengenakkan telinga, yang menguntungkan mereka. Mereka tidak akan puas dengan beberapa penipu ataupun guru-guru palsu ini, tetapi berhasrat memiliki banyak sekali guru-guru yang palsu. Nah, saudara-saudara, orang yang melayani dengan maksud atau tujuan yang egois tentu akan senang diundang. Ada kerinduan yang tidak terpuaskan akan hal-hal yang menguntungkan. Dunia atau orang-orang yang tidak mencintai kebenaran ini mencaci berita Injil yang adalah kekuatan Allah di semua sisi tanpa akhir. Terus-menerus akan terjadi di setiap zaman dan waktu, yang sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Dan iblis selalu memiliki sejumlah besar guru seperti yang diinginkan dunia, orang-orang duniawi. Selalu ada panen berlimpah dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpang, bahkan orang-orang yang sesat. Dan setan tidak pernah kekurangan pelayan untuk menipu manusia, karena ia tidak pernah kekurangan alat untuk menipu. Jadi waspada, saudara dipakai setan untuk menipu jemaat. Ditegaskan firman Tuhan untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ibaratnya seperti telinga yang gatal ya, digaruk gitu ya. Telinga yang digelitik dengan bulu ayam gitu ya. Rasanya gimana gitu, geli-geli enak gitu. Nah, demikian juga jemaat ataupun orang-orang yang hanya ingin mendengar firman Tuhan yang enak-enak saja. Ibaratnya seperti itu. Firman yang akan memuaskan karena tidak enak didengar. Firman yang akan memuaskan, yang selalu ingin memuaskan keinginan egois mereka karena enak didengar. Antroposentris, berpusat pada diri sendiri, berpusat pada manusia, egois. Jadi dalam ibadah ataupun persekutuan, dia ingin hatinya aja yang dipuaskan. Hati dan pikirannya tidak menuju bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kadang ada yang keras, kadang ada yang menegur, bahkan menegur dengan keras. Baik yang keras maupun yang lembut, itu adalah makanan rohani kita. Kalau kerohanian saudara ingin maju, maka saudara harus pelan-pelan membiasakan diri mendengar firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan yang dihasilkan dari menggali kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan maksud dan kehendak Tuhan. Tapi di sini mereka hanya mau mendengar pemberitaan yang enak-enak saja. Kalau saudara termasuk di dalamnya, hanya ingin memuaskan diri saudara ketimbang mau taat kepada Tuhan melalui pengajaran yang benar, maka bertobatlah. Cintailah firman Tuhan, apapun yang disampaikan, apapun yang diberitakan. Saudara belajar mengindahi firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, asal dari panggilan yang mendalam dan spirit cinta kebenaran.
maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tunduk dan mendengar, menyimak baik-baik kebenaran firman itu. Belajar mengindahi pesan Tuhan, baik buat iman kerohanian saudara. Sangat penting, sangat bagus untuk kesehatan kerohanian saudara-saudara. Firman Tuhan juga menyatakan menggeser dengan memalingkan telinganya dari kebenaran. Saudara mungkin pada mulanya menerima Injil dengan hangat dan menunjukkan suatu semangat, tetapi lantas kemudian menunjukkan ketidaksukaan dan kemudian diikuti dengan suatu kebencian terhadap Injil, terhadap firman Tuhan yang diberitakan untuk menyatakan kebenaran. Yang lainnya sejak awal menolaknya dengan kemarahan karena ditegur oleh firman Tuhan, atau dengan hina meminjamkan telinganya, memperlakukannya dengan suatu ejekan, mengejek kabar baik itu, yang justru akan memberikan saudara untuk mendengar kabar maksud dan kehendak Tuhan agar saudara mengenal keselamatan. Hidup yang kekal, itulah tujuannya. Firman Tuhan selanjutnya, dan membukanya bagi dongeng. Wah, ini banyak sekali di gereja-gereja. Paulus membandingkan antara kebenaran dengan dongeng, yaitu imajinasi yang tidak berguna yang akan merusak kesederhanaan Injil, menendangnya, dan melalui kebencian terhadap disiplin yang suci. Banyak terjadi di gereja yang tidak mau ikut PA, pertemuan saudara seiman, apalagi online ya. Dan berteman dengan kebenaran menjadi musuh yang terbuka. Orang akan meremehkan dan bahkan menolak firman Allah. Kita tidak boleh berdiri kagum seolah-olah itu adalah tontonan baru. Ya, seperti dongeng, cerita kosong, kesaksian-kesaksian yang dilebih-lebihkan, dan sebagainya. Ingat, natur manusia itu berdosa. Kalau dia bersaksi, pasti ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangi, agar dirinya yang ditonjolkan. Nah, dampaknya secara alami akan rentan terhadap kesombongan. Cerita yang menarik, fasih lidah, kesaksian yang sepertinya spektakuler. Jika kita lebih bersedia mendengarkan dongeng daripada kebenaran. Jadi saudara-saudara, mari kita berpegang teguh pada pengajaran yang murni dan ketat. Gereja tidak lagi dipenuhi dengan dongeng, cerita kosong, kesaksian palsu, dan munafik, namun mendorong jemaat untuk diubahkan dengan cinta dan kebenaran. Kalau kita lihat ya, baik dari PL maupun PB, dosa yang begitu dikecam oleh Yesus dalam keseluruhan kitab suci, itu adalah kemunafikan. Artinya mengerti kebenaran, tetapi menyatakannya dengan yang lain. Itulah yang paling dibenci oleh Tuhan. Mari kita aktif menerapkan dengan disiplin pendalaman Alkitab. Mengadakan KKR, seminar yang memperlengkapi jemaat untuk bisa memenuhi amanat agung, memuridkan bagaimana memberitakan Injil, bagaimana menjangkau, bagaimana mendoakan orang lain, dan sebagainya. Jemaat harus diperlengkapi untuk bisa mengerjakan misi, bisa menjangkau, untuk bisa memberitakan Injil, dan memuridkan yang berlipat ganda. Jadi saudara, Injil yang adalah kekuatan Allah itu, kebenaran firman Tuhan supaya lebih sering digaungkan, diberitakan di mana-mana untuk meredam dominasi berita-berita palsu yang meninabobokan, yang hanya mengenakkan telinga sesaat.
yang hanya memberikan penghiburan sesaat. Satu-satunya obat kejahatan untuk kejahatan ini ya, artinya menyelewengkan kabar baik. Bahwa orang percaya diinstruksikan untuk berpegang erat pada doktrin murni Injil, pada pengajaran yang murni. Hendaknya kita bertahan pada doktrin yang sehat. Dari sisi hamba Tuhan hendaknya menginstruksikan para kesalehan, agar orang senang mendengar kesaksian-kesaksian dan cerita-cerita hanya dari kitab suci. Di luar kitab suci, kebanyakan kesaksian dan cerita-cerita semuanya itu kosong. Nilainya kosong, tetapi kalau kita memberitakan kebenaran, nilainya adalah kekekalan. Semakin luar biasa keinginan orang-orang jahat menghina ajaran Kristus, semakin bersemangat pelayan-pelayan yang saleh dan bertekad untuk mempertahankannya. Dan semakin keras upaya mereka untuk melestarikan secara keseluruhan, mereka menangkal serangan setan dengan ketekunan. Artinya tekun mengabarkan, memberitakan apa yang didapat dari penggalian firman Tuhan itu, dari penggalian Alkitab itu. Kita harus melawan rasa terima kasih, melawan rasa tidak tahu terima kasih terhadap pemberitaan Injil yang akan membawa orang pada keselamatan, dan berjuang dengan kesungguhan. Nah, harusnya sukacita mendengar pemberitaan Injil yang membawa pada keselamatan, membawa pada hidup yang kekal. Pengajaran Injil yang jelas dan tegas di dalam aspeknya, yang tidak memuaskan sebagian untuk kesombongan kita, bahkan menelanjangi dosa-dosa kita, dan sebagian lagi untuk keingintahuan kita. Jadi kita tidak melekat pada keinginan tahu kita. Artinya penasaran terhadap apa yang tidak Alkitab katakan atau jelaskan. Jadi sekali lagi, di luar kitab suci itu seringkali menipu jemaat dengan berbagai lelucon, dengan berbagai joke, dengan berbagai ilustrasi. Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang lebih menekankan ilustrasi ketimbang pokok inti dari pengajaran ayat yang sudah dia gali. Jadi kesannya ayatnya itu hanya sebagai bumbu gitu ya. Hanya dibacakan sekilas, tidak ada penggaliannya sama sekali. Betapa sedikit orang yang dikaruniai cita rasa spiritual untuk menikmati kehidupan yang baru dalam terang Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi saudara sampaikan kabar baik hanya dari dalam Alkitab. Sebab yang di luar Alkitab bisa menipu. Saya tidak mengatakan bahwa ilustrasi-ilustrasi itu tidak penting. Tetapi ilustrasi seharusnya menegaskan, memperkuat inti dari yang Alkitab maksud, yang Tuhan maksud. Mari kita cinta Tuhan dan beritakan kabar baik di mana-mana. Dan utamakan pengajaran yang sehat agar jemaat tumbuh menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan maukah saudara dipakai Tuhan hari ini untuk lebih setia menggali, merenungkan, dan membagikan firman Tuhan di mana-mana. Apakah itu waktunya baik ataukah waktunya tidak baik, kita tetap memberitakan kabar baik. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Itulah yang harus kita sampaikan. Itulah yang harus kita dengar. Dan kita harus lebih menyintai Injil. Kiranya kita semua dikuatkan hari ini
untuk berani memberitakan kebenaran di atas segala tawaran-tawaran kenikmatan yang mungkin akan mengecoh jemaat. Dan kita berdiri teguh di dalam kebenaran karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Mari dengan penuh sukacita kita menggali firman Tuhan, memberitakan kebenaran mulai saat ini. Kita makin tekun, makin giat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.